Baru satu balapan, sosok ini sudah rasakan firasat sulitnya kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2024. Ada yang sudah merasakan firasat sulitnya kalahkan Marc Marquez pada MotoGP 2024. The Baby Alien memang menunjukkan aksi yang solid. Di atas Desmosedici-nya, dia menembus jajaran 5 besar pada balapan utama. Dia bahkan tampil lebih bagus dari pembalap yang sudah lama mengenal Ducati seperti Fabio Di Giannantonio. Menariknya, aksi ciamik Marquez sudah datangkan firasat yang buruk pada lawan. Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin merasa mengalahkan juara dunia 8 kali itu takkan mudah pada MotoGP 2024 ini. Hal itu dia rasakan usai sempat bersaing sejenak dengannya di lintasan. Saya bisa mengalahkan dia 3/1 detik, ucapnya, dilansir juara.net dari Motosan, S. Kemudian, saat saya tidak ingin membuat dia terlalu dekat, dia pun membuat kesalahan. Saya langsung menggeber sepeda motor saya. Akhirnya saya bisa menjauh dari dia. Yang jelas, itu sangat kompetitif, dan harus diakui bahwa dia akan sulit dikalahkan musim ini, sambung Martin. Martinator sendiri tampil bagus di MotoGP Qatar 2024. Juarai sesi sprint, dia juga naik podium pada sesi balapan utama. Hasil ini tentu membuatnya senang meski dia merasa masih punya banyak pekerjaan rumah. Seri kali ini meninggalkan rasa manis di lidah saya, tutur Martin. Karena saya sendiri belum membalap dengan kondisi 100%. Jujur saja, bayangan saya lebih gelap dari apa yang didapatkan hari ini. Seperti yang Pecco katakan, kami harus mempelajari sepeda motor baru tersebut. Saat ini kami menang-menang, tapi kami belum sepenuhnya menggunakan potensi dari sepeda motor. Saya belum bisa beradaptasi yang artinya tidak bisa mengeluarkan skill terbaik saya. Tetapi, itu tetaplah hasil yang kompetitif, imbuhnya. Di sisi lain Marc Marquez tampil mengesankan bersama Ducati Gresini di seri pembuka MotoGP 2024 di sirkuit Losail, Qatar. Keberhasilan Marquez menembus posisi 5 besar di sprint race dan balapan utama MotoGP Qatar 2024 menunjukkan kedewasaan Marquez bersama keluarga barunya. Marquez akhirnya menjalani debut bersama Ducati. Pebalap yang sudah sangat kental dengan image Repsol Honda itu langsung tancap gas menunjukkan performanya. Marquez sukses finish di peringkat kelima sprint race dan peringkat keempat pada balapan utama MotoGP Qatar 2024. Seusai balapan, Marquez mengakui bahwa dirinya bisa saja terus bertarung supaya bisa naik podium ketiga di MotoGP Qatar 2024. Namun Marquez tidak melakukannya. Bagi pebalap asal Spanyol itu, meraih poin dan tidak terjatuh lebih penting daripada memaksa bertarung untuk podium yang meningkatkan risiko terjatuh. Di 2 lap terakhir saya menyerah, mengejar Martin di posisi ketiga, karena saya melihat peluang terjatuh jika memaksa melakukan itu. Jadi saya lebih memilih finish posisi keempat dan menunggu balapan di Portimao 2 minggu lagi, jelas Marquez dikutip dari Motorsport. Tentunya apa yang dilakukan Marquez itu bisa dianggap sebagai sebuah anomali. Soalnya, kala membela tim Repsol Honda, Marquez cenderung menampilkan gaya balap yang agresif dan selalu ingin menyalip pebalap di depannya selagi ada kesempatan. Namun acap kali tindakan itu berujung kerugian, karena Marquez seringkali terjatuh. Alasan Marc Marquez nyerah kejar Jorge Martin di MotoGP Qatar 2024. Marc Marquez mengaku takut jatuh pada balapan MotoGP Qatar 2024. Pembalap tim Gresini Racing itu kemudian memilih tak memburu Jorge Martin, Pramac Ducati, di posisi 3 pada penghujung lomba. Seri perdana MotoGP 2024 itu digelar di sirkuit internasional Losail, Qatar, Senin 11 Maret 2024. Memulai lomba dari posisi 6, Marquez akhirnya harus puas finish di urutan 4. The Baby Alien sempat turun ke posisi 5 lantaran disalip Pedro Acosta pada pertengahan lomba. Namun, ia mampu kembali mendahului sang rookie. Di beberapa putaran akhir, Marquez mengintip peluang finish di podium. Akan tetapi, pembalap berusia 31 tahun itu kemudian memilih mempertahankan posisi ketimbang bernafsu mengejar Martin.
Ia mengaku takut terjatuh karena kemungkinan itu sungguh besar. Di 2 lap terakhir, saya menyerah karena saya melihat kemungkinan untuk terjatuh dan melepas kesempatan untuk mengambil 2-3 poin lebih banyak, ungkap Marquez, seperti dimuat Crash, Kamis, 14 Maret 2024. Saya lebih memilih finish keempat dan menunggu 2 pekan lagi di Portimao, Portugal, imbuh pria asal Spanyol itu. Lebih lanjut, Marquez mengakui sudah berusaha menyerang di 8 putaran terakhir dari 21 lap yang dilombakan. Sayangnya, upaya itu membuat ban depannya cepat habis. Saya menyerang dalam 8 putaran terakhir dan ketika saya menyerang, saya memaksa bagian depan bekerja keras dan menghabiskan ban depan, urai Marquez. Saya harus memperbaiki gaya berkendara di beberapa titik karena saya tidak berkendara dengan baik. Namun, balapan kali ini sangat konstan, solid, tandasnya. Kesempatan Marquez untuk meraih podium hadir di balapan kedua, yakni MotoGP Portugal 2024. Pekan balapan itu akan dilangsungkan di sirkuit internasional Algarve, Portimao, Portugal, pada 22 hingga 24 Maret. Di sisi lain Lorenzo, Marc Marquez akan dampingi Bagnaia di Ducati tahun depan. Rider Gresini Racing, Marc Marquez, tampil cukup bagus pada balapan pertama bersama Ducati. Dia diyakini akan menjadi pasangan Francesco Bagnaia di tim pabrikan musim depan. Saat sprint race MotoGP Qatar, Sabtu, 9 Maret 2024, Marc Marquez finish kelima. Dia berjarak 1,872 detik dari Jorge Martin, rider pemenang sprint race di sirkuit Lusail. Dalam balapan utama sehari setelahnya, Marc Marquez menempati posisi keempat. Bagnaia pemenangnya dengan catatan waktu 39 menit 34,869 detik, lebih cepat 3,429 detik dari Marc Marquez. XP balap MotoGP, Jorge Lorenzo, yang meyakini performa Marc Marquez sudah meyakinkan untuk Ducati akan mengontraknya menjadi tandem Bagnaia. Kontrak Marc Marquez dengan Gresini Racing akan selesai akhir musim ini. Ducati baru mengikat Bagnaia untuk musim depan sementara Enea Bastianini akan habis kontrak musim ini. Saya jelas berpikir demikian. Ducati mempunyai motor terbaik dan bisa memilih pasangan rider yang diinginkan pada 2025 dan untuk masa depan, kata Lorenzo di YP1.